Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah masa Khalifah Umar bin Khattab dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Di masa Umar ibn Khattab banyak melakukan penaklukan. Di antaranya ialah 1. Perang Yarmuk pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Tatkala Umar memangku khilafah, kaum muslimin berjumlah 24.000 berada di bawah pimpinan Panglima Perang Khalid bin Walid, sedang berperang melawan pasukan Romawi lebih daripada 200.000 personel. Meletuslah peperangan yang demikian sengit, di mana Allah menggoyangkan pasukan musuh dan kafir. Orang-orang Romawi melarikan diri dan dikejar oleh kaum muslimin. Mereka berhasil memperoleh rampasan perang dalam jumlah besar pada perang ini. Hal peristiwa yang terjadi yang kedua adalah penaklukan Damaskus dan kota lainnya di Syam. Setelah itu, pasukan Islam terus merangsek maju dengan panglimanya Ubaidah ibnul Jarrah yang juga ditemani oleh Khalid bin Walid menuju kota-kota Syam. Pasukan Islam mampu menguasai Pahal Baisyan, kemudian Damaskus dan Hims. Menyusul kemudian Qanisrin, Qaisarah dan Biqa serta Ba'balak. Setelah itu Ajnadain dan kota-kota Al-Jazirah atau Roha dan Nasibin serta kota-kota yang lain. Yang ketiga, pembukaan Baitul Maqdis pada tahun 15 Hijriah sampai dengan 634 Masehi. Pasukan Islam melakukan pengepungan terhadap Baitul Maqdis. Para pemimpin Baitul Maqdis meminta kepada pasukan Islam agar mendatangkan Umar ke sana dalam rangka penyerahan Baitul Maqdis secara langsung kepadanya. Maka berangkatlah Umar ke Syam. Akhirnya pendeta Kristen di tempat itu menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar. Mereka siap berdamai dan membayar jizyah. Kaum muslimin melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Setelah itu Hafman Baj, At-Taqiyah, Haran, Raha, dan kota-kota lainnya berhasil ditaklukkan. Kemudian prestasi yang keempat adalah menaklukkan wilayah pantai Syam. Muawiyah bin Abu Sufyan mendapat tugas dari Abu Ubaidah untuk melakukan penaklukan kota-kota pantai Syam. Muawiyah ternyata berhasil membuka Shuar, Shida, Beirut, dan Tarablis atau Tripoli. Dengan demikian, negeri Syam secara keseluruhan berada di tangan kaum muslimin dan mereka mengusir orang-orang Romawi dari sana. Pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, Khalifah Umar ibn Khattab banyak melakukan penaklukan atau melakukan ekspansi perluasan wilayah Islam. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar karena melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya, dan agar umat Islam, ajaran Islam, negara Islam, kekuasaan Islam, pemerintahan Islam bisa menyebar luas ke seluruh Jazirah Arabia, bahkan ke seluruh pelosok dunia. Kemudian yang kelima adalah penaklukan Mesir pada tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi. Tidak ada pilihan lain kecuali dilakukan penyerangan untuk menaklukkan Mesir. Setelah berhasil ditaklukkannya Suriah dan Palestina, Mesir kala itu berada di bawah pemerintahan Romawi. Artinya, ialah jika Mesir tidak ditaklukkan, maka stabilitas di kawasan itu tidak akan bisa terjamin. Karena itu dilakukan penaklukan terhadap Mesir. Tatkala Amr bin Ash berhasil menaklukkan Palestina, dia meminta izin kepada Khalifah Umar untuk menaklukkan Mesir. Khalifah Umar setuju dengan permintaan izin itu dan Amr pun segera berangkat ke Mesir.
Dia menawarkan kepada penduduknya 3 pilihan: memeluk Islam, membayar jizyah, atau berperang, sebagaimana hal ini biasa dilakukan oleh kaum muslimin sebelum berlangsungnya peperangan. Namun mereka menolak 2 pilihan awal dan memilih perang. Maka terjadilah peperangan sengit antara 2 pasukan dan kaum muslimin berhasil memetik kemenangan yang demikian gemilang. Akhirnya diwajibkan kepada mereka untuk membayar jizyah atau pajak. Setelah itu kaum muslimin terus maju dan menaklukkan kota Iskandaria atau tempat Muqawqis tinggal. Iskandaria adalah ibu kota Mesir. Di sana dibangun kota Fustas atau tempat perkemahan Amr bin Ash. Pasukan Islam berhasil menaklukkan kota-kota lainnya dan mewajibkan bagi mereka untuk membayar jizyah. Demikianlah penaklukan Mesir berlangsung hingga akhirnya menjadi bagian dari kekhalifahan atau khilafah Islam. Dengan kekuatan dan ketegasan yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab, Islam berhasil masuk ke seluruh jazirah Arabia. Mesir mampu ditaklukkan, walaupun Mesir pada saat itu di bawah kekuasaan yang sangat kuat sekali. Nah, jadi peradaban Islam yang ada di Mesir saat ini adalah satu buah karya yang besar pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang keenam ada penaklukan Libya. Setelah itu pasukan Islam terus berjalan ke sebelah barat dan menaklukkan Barqah dan Zuwailah serta Tarablis atau Tripoli, Syabratah dan Siyarus. Umar melarang Amr bin Ash agar tidak melakukan penaklukan lebih jauh daripada itu. Perang Namarik pada tahun 13 Hijriah sampai dengan 634 Masehi. Pemerintahan Persia mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan pasukan Islam. Maka meledaklah sebuah peperangan besar. Pada peperangan itu komandan perang kaum muslimin Abu Ubaidah menemui syahidnya. Demikian pula komandan-komandan yang menggantikan dia setelahnya. Kemudian barulah Al-Mutsanna bin Harisa mengambil alih tongkat komando dan dia melanjutkan perang. Setelah itu dia menarik mundur pasukan Islam. Pada peperangan itu dia mengalami luka yang sangat parah. Banyak kaum muslimin yang mengalami luka yang parah pada saat peperangan ini. Nah, kemudian ada lagi perang Buwaif yang terjadi pada bulan Ramadan 13 Hijriah atau 634 Masehi. Kota Buwaif dekat dengan Kufa. Di bawah pimpinan Al-Mutsanna, pasukan Islam mengalami kemenangan yang sangat cemerlang juga. Pada saat itu datang bantuan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia diangkat sebagai panglima perang. Di antaranya lain adalah perang Qadisiyah Kubra pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukannya datang ke wilayah Persia dan membuat base militer di Qadisiyah. Yazdajid, kaisar Persia, mengirimkan pasukannya yang berjumlah 120.000 di bawah pimpinan Rustum. Ditambah bantuan yang jumlahnya sebanyak itu, Sa'ad mengirim beberapa orang utusan kepada Rustum untuk menawarkan padanya 3 hal: memeluk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Tergambar dalam pribadi para utusan itu bagaimana ketegasan dan kemuliaan Islam. Kemudian ada lagi namanya penaklukan ibu kota Persia dan akhir kekaisaran Persia. Kaum muslimin terus menuju Madinah. Mereka berjumpa dengan pasukan Persia dan berhasil menumpasnya. Akhirnya pasukan Persia tinggal di kota Bahar Sir yang ditutup benteng yang kuat. Lalu mereka melarikan diri ke Madinah. Mereka dikejar oleh pasukan Islam. Kemudian ada juga penaklukan Madain pada Syafar 16 Hijriah sampai dengan 630 atau 637 Masehi. Kaum muslimin memasuki Madain yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan kekaisaran Persia. Kota itu telah kosong karena kaisar Persia Yazdajir
dan penduduk setempat telah melarikan diri. Sa'ad bin Abi Waqqas diam di dalam istana putih, istana Yajdajir. Ia jadikan ruang besarnya sebagai tempat untuk sholat. Kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang dalam jumlah yang sangat besar dari simpanan kaisar. Maka Sa'ad membacakan firman Allah yang berbunyi, maknanya seperti ini: alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah, dan kesenangan-kesenangan mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 25 hingga 29. Begitu besarnya lah perjuangan yang dimiliki oleh Khalifah Umar. Beliau berhasil melakukan ekspansi yang begitu besar. Beliau berhasil melakukan penaklukan yang begitu hebat. Peperangan-peperangan yang berada di bawah pimpinannya, di bawah komandonya, semua berakhir secara gemilang. Karena sebelum masuk Islam, Khalifah Umar bin Khattab ini pun juga seorang panglima perang sebelum ia memasuki atau memeluk agama Islam. Kemudian syahidnya Khalifah Umar. Khalifah Umar mati syahid akibat sebuah konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia yang sangat membencinya. Karenanya Umarlah yang menyebabkan lenyapnya kekuasaan dan pemerintahan mereka semua. Dia meninggalkan akibat tusukan yang dialaminya pada saat ia sedang melaksanakan sholat. Tusukan itu dilakukan oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Khalifah Umar ditusuk dengan belati beracun. Sebelum meninggal, dia memilih 6 sahabatnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka siapa? Mereka adalah yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Talha, yang keempat Zubair, yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepada 6 orang ini untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah. Umar wafat pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah atau 643 Masehi dan memerintah selama 10 tahun lamanya. Demikianlah Khalifah Umar memiliki satu kontribusi yang besar bagi umat Islam, bagi perluasan wilayah Islam, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan silahkan tambah lagi bahan bacaan yang lain agar memperkaya ilmu pengetahuan sejarah peradaban Islam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.